Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi sama saya Dinila Sutri akan menjelaskan materi tentang translasi atau geseran. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titik. Bisa kita lihat pada gambar itu contoh translasi. Hanya perpindahan titik. Ketentuan dan sifat-sifatnya. Setengah putaran dapat ditulis sebagai hasil kali dua pencerminan, yaitu kalau A sebuah titik yang diketahui, G dan H dua garis yang tegak lurus di A, maka setengah putaran dari A sama dengan MG MH. Dalam bab ini kita akan membahas hasil kali dua pencerminan pada dua garis yang sejajar. Teorema 10.1. Andaikan G dan H dua garis yang sejajar apabila ada dua titik A dan B, maka garis AA aksen sama dengan garis BB aksen dengan A aksen sama dengan MH MG A dan B aksen sama dengan MH MG B. Maka pembuktiannya adalah diketahui garis GH sejajar titik A dan titik B dengan A sama dengan MH MG A dan B aksen sama dengan MH MG B. Buktikan bahwa garis AA aksen sama dengan garis BB aksen. Kita tentukan sebuah sistem koordinat dengan G sebagai sumbu Y dan sebuah garis tegak lurus dengan G sebagai sumbu X. Dapat kita lihat pada gambar. Kita misalkan di sini titik A dan B sembarang dengan A tidak sama dengan B dan A B tidak terletak di G, A B tidak terletak pada H. Andaikan A1 A2 titik B B1 B2. Lihat pada gambar, titik A dan titik B tidak sejajar. Kemudian tidak terletak pada garis G dan tidak terletak pada garis H. Pada gambar titik A aksen dan titik B aksen merupakan hasil pencerminan dari garis G dan garis H, atau kita sebut dengan bahwa titik A aksen dan titik B aksen ini merupakan hasil translasi titik A dan titik B. Akan kita buktikan bahwa B aksen
akan kita buktikan bahwa B aksen-aksen merupakan hasil setengah putaran dari A dengan pusat N, dan N adalah titik tengah dari garis BA aksen-aksen. Dari gambar tadi kita lihat bahwa garis G itu merupakan X sama dengan 0. Kemudian persamaan garis H kita misalkan X sama dengan N. N tidak sama dengan 0. Maka kita dapatkan MGA sama dengan A aksen dengan titik negatif A1, A2 dan kemudian titik A aksen-aksen kita masukkan ke dalam MH A aksen sama dengan A aksen-aksen. Untuk mendapatkan A aksen-aksen kita substitusikan titik A1 yaitu A aksen yaitu negatif A1, A2 ke dalam MH A aksen, sehingga kita dapatkan titik A aksen-aksen yaitu negatif A1 ditambah 2 dikali N ditambah A1, A2 sehingga didapatkan titik A aksen-aksen adalah 2N ditambah A1, A2. Berarti sama dengan konsep mencari bayangan atau mencari nilai refleksi. Dengan cara yang sama, kita cari nilai B aksen-aksen sehingga didapatkan nilai B aksen-aksen yaitu 2N ditambah B1, B2. Karena N titik tengah garis BA aksen-aksen, maka pada titik N rumusnya adalah 2N ditambah A1 ditambah B1 per 2 A2 tambah B2 per 2 dan titik A sama dengan A1, A2. Sebagaimana yang kita buktikan tadi, maka nilai pusat sudah kita ketahui. Maka nilai setengah putaran dari A adalah 2 dikali 2N ditambah A1 tambah B1 per 2 dikurang A1, 2 dikali A2 per B2 A2 ditambah B2 per 2 dikurang A2 sehingga diperoleh nilai setengah putaran dari A adalah 2N ditambah B1, B2 di mana di sini sama dengan hasilnya B aksen-aksen yang diperoleh sebelumnya. Dengan demikian, terbuktinya garis AA aksen-aksen sama dengan garis BB aksen-aksen. Jadi, kita bisa tarik kesimpulannya adalah setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir sebuah titik petanya oleh MHMG adalah ekivalen dengan setiap garis berarah seperti di atas. Jadi hasil transformasi MHMG-nya adalah seakan-akan menggeser setiap
titik sejauh jarak yang sama dan searah. Transformasi demikian dinamakan translasi geseran. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.